Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zairah Nadia Mumtaza dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Teknik dengan nomor NIM 24050974116. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang penugasan e-learning, yaitu tentang pembuatan Moodle. Untuk yang pertama, di sini saya sudah memiliki akun Moodle. Kita login terlebih dahulu. Kita masukkan username dan juga passwordnya, lalu klik login. Dan di sini adalah tampilan dashboardnya. Kita pergi ke My Course. Di sini saya mengambil contoh penugasan pada e-learning ini, khususnya pada penugasan e-learning dalam Moodle ini. Saya mengambil contoh satu mata pelajaran, yaitu tentang teknik komputer dan jaringan dasar yang dilakukan yang dalam kelas 10 di SMK jurusan TKJ atau Teknik Komputer dan Jaringan. Kita masuk ke lamannya. Di sini ada, saya mengambil contoh 8 pertemuan saja dalam satu mata pelajaran ini. Di sini ada 8 kompetensi dasar yang dikarenakan ada 8 pertemuan yang saya ambil, jadi saya mengambil 8 kompetensi dasar yang dilakukan dalam pembelajaran teknik komputer teknik komputer dan jaringan dasar. Untuk kompetensi dasar yang pertama yaitu memahami dasar-dasar bidang TKJ dan mengenali komponen perangkat keras komputer. Yang kedua, merakit komputer sesuai prosedur keselamatan kerja. Yang ketiga, melakukan instalasi sistem operasi Windows Linux. Yang keempat, menginstal driver dan aplikasi pendukung setelah instalasi OS. Yang kelima, memahami konsep dasar jaringan komputer dan perangkat jaringannya. Yang keenam, melakukan instalasi dan konfigurasi jaringan LAN sederhana. Yang ketujuh, mengkonfigurasi IP address dan berbagi sumber daya di jaringan. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, melakukan uji praktek kemampuan instalasi dan jaringan. Untuk selanjutnya yaitu pada pertemuan pertama. Subbab pertamanya yaitu pengenalan TKJ dan komponen perangkat keras komputer. Di sini, materi ini membahas tentang pengenalan bidang teknik komputer dan jaringan atau TKJ, meliputi ruang lingkup keahlian dan peluang kerja. Siswa juga diperkenalkan dengan berbagai komponen perangkat keras komputer seperti motherboard, prosesor, RAM, dan perangkat input-output beserta fungsinya. Tujuan pembelajarannya yaitu ada 3. Yang pertama, mengenal ruang lingkup dan prospek bidang TKJ. Yang kedua, mengidentifikasi komponen perangkat keras komputer. Dan yang terakhir, menjelaskan fungsi perangkat input, output, dan pemrosesan. Di sini sudah saya sediakan panduan atau e-book atau untuk sebagai acuan dalam pembelajaran pada bab ini. Di sini ada PDF tentang dasar-dasar teknik jaringan dan komputer dan juga pengenalan hardware. Di sini juga ada kuis pertama yang akan dilakukan oleh siswa, di mana kuis ini akan berisi tentang pengenalan hardware yang sudah dijelaskan pada materi PDF ini. Di sini yang terakhir, saya sisipkan diskusi atau room chat, diskusi yang bisa dilakukan oleh para siswa antar siswa dan antara siswa dan guru, agar supaya siswa juga bisa sharing tentang kendala atau kesulitan dalam mata pelajaran subbab pertama ini yang menjelaskan tentang pengenalan TKJ dan komponen perangkat keras komputer. Untuk pertemuan kedua, kita masuk kepada subbab perakitan komputer. Pada bab ini, yaitu mempelajari tentang langkah-langkah merakit komputer, mulai dari pemasangan komponen utama seperti motherboard, prosesor, RAM, hingga penyambungan perangkat tambahan dengan memperhatikan prosedur keselamatan kerja dan standar teknis. Siswa juga belajar cara menguji hasil rakitan dan mengatasi kendala dasar. Tujuan pembelajarannya ada 3, yaitu yang pertama, menyusun langkah-langkah perakitan komputer, kedua, merakit komputer sesuai prosedur keselamatan kerja, dan yang terakhir, menguji hasil rakitan dan menangani kesalahan umum. Di sini sudah saya sisipkan video tutorial cara perakitan komputer
secara sederhana yang dimulai dari nol. Untuk di sini ada laman pengumpulan hasil rakitan komputer. Penugasan ini yaitu untuk hasil dari praktik perakitan komputer yang sudah dilaksanakan dengan cara membuat sebuah laporan dan juga menyantumkan foto hasil perakitan komputer. Kemudian file dikirim dengan format PDF atau PNG dan dengan format nama file yaitu nomor absen dan nama lengkapnya. Tidak lupa pada akhir pertemuan saya selalu menyelipkan forum chat atau forum diskusi yang bisa dilakukan oleh siswa tentang kendala-kendala saat mata pelajaran ini. Di sini ada forum kendala perakitan saat merakit komputer. Untuk yang pertemuan ketiga, pada pertemuan ketiga yaitu instalasi sistem operasi Windows Linux. Pada bab ini membahas tentang proses pemasangan sistem operasi Windows dan Linux, termasuk persiapan media instalasi, konfigurasi awal, serta langkah-langkah instalasi secara sistematis untuk memastikan komputer siap digunakan. Tujuan pembelajarannya juga ada 3, yaitu yang pertama, menyiapkan media instalasi OS, yang kedua, melakukan instalasi Windows dan Linux, dan yang terakhir, mendokumentasikan proses instalasi. Di sini sudah saya selipkan video tutorial cara menginstal Windows Linux pada PC. Tak lupa saya juga menyantumkan tutorial secara tulisnya, yaitu tentang instalasi sistem operasi Windows Linux dengan format PDF, dan mengenai dengan tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu mendokumentasikan proses instalasi. Di sini juga saya selipkan format penugasannya. Penugasannya dilakukan dengan cara penangkapan layar dari hasil instalasi, kemudian membuatnya sebagai laporan instalasi Linux, kemudian dikirimnya menggunakan format PDF dengan nama file, nomor absen, dan nama. Di sini juga saya selipkan juga tentang kuis instalasi saat Linux, yaitu tentang urutan instalasi Linux. Dan tak lupa saya selalu menyelipkan di akhir pembelajaran yaitu forum diskusi yang bisa dilakukan oleh siswa agar siswa bisa sharing tentang kendala atau mungkin pertanyaan-pertanyaan saat waktu pembelajaran. Untuk pertemuan keempat yaitu bab instalasi driver dan aplikasi pendukung. Materi ini membahas tentang pentingnya instalasi driver perangkat keras setelah pemasangan sistem operasi untuk memastikan semua komponen berfungsi dengan baik. Siswa akan belajar cara mencari, menginstal, dan mengonfigurasi driver serta aplikasi pendukung yang dibutuhkan komputer agar optimal dan siap digunakan. Tujuan pembelajarannya juga ada 3, yaitu yang pertama, mengidentifikasi driver dan software dasar, yang kedua, menginstal dan mengonfigurasi driver perangkat keras, dan yang terakhir, menginstal aplikasi penting pasca instalasi OS. Di sini sudah saya selipkan dua artikel dari instalasi driver dan juga instalasi software dan aplikasi, dan juga tidak lupa ada penugasan untuk mata pelajaran ini, yaitu hasil instalasi driver dan aplikasi mendukung, yaitu mencantumkan bukti driver sudah terpasang dengan benar, device manage tidak ada tanda seru kuning. Yang kedua, tampilan desktop setelah aplikasi penting atau misal browser, Office, antivirus berhasil diinstal. Yang ketiga yaitu bukti pengaturan konfigurasi awal software, misalnya setting default browser atau aktivasi software. Untuk penugasannya yaitu berupa tangkapan layar bukti yang kemudian dijadikan dengan format PDF dengan nama file, nomor absen, dan nama. Tak lupa di akhir juga ada diskusi pertemuan pada pertemuan keempat, yaitu mengenai tentang instalasi driver dan aplikasi pendukung. Pada pertemuan kelima, yaitu dengan bab dasar-dasar jaringan komputer. Pada
Bab ini mengenalkan konsep dasar jaringan komputer, termasuk jenis-jenis topologi jaringan, perangkat jaringan seperti switch, router, dan media transmisi yang umum digunakan. Siswa memahami bagaimana jaringan memungkinkan komunikasi dan berbagi data antar komputer. Tujuan pembelajarannya ada 3, yaitu yang pertama, menjelaskan konsep dasar jaringan komputer, yang kedua, mengenal jenis topologi jaringan dan perangkatnya, dan yang terakhir, membaca dan memahami diagram jaringan sederhana. Di sini sudah saya selipkan video tentang jenis jaringan komputer, tentang pengertiannya dan juga maknanya. Dan juga di sini saya selipkan tentang file yang membahas tentang jaringan komputer dasar dengan format PDF. Di sini juga saya sharekan video tutorial topologi jaringan sederhana. Dan tak lupa di sini saya juga membuat kuis dari pertemuan kelima yang membahas tentang dasar-dasar jaringan komputer dan juga topologi. Tak lupa di akhir pertemuan saya selalu menyelipkan forum diskusi pada setiap pertemuan agar para siswa dan guru bisa sharing tentang kendala-kendala yang terjadi saat pembelajaran terlaksana. Pada pertemuan ke-6 yaitu instalasi jaringan LAN. Di sini mengajarkan langkah-langkah membangun jaringan LAN sederhana, mulai dari perencanaan topologi, pemasangan kabel jaringan, UTP dan RJ45, hingga pengujian konektivitas antar perangkat dengan menggunakan alat dan teknik dasar. Tujuan pembelajarannya ada 3, yaitu yang pertama, mendesain skema jaringan LAN, yang kedua, melakukan instalasi kabel dan koneksi fisik, dan yang terakhir, menguji konektivitas jaringan dasar. Di sini sudah saya selipkan video praktik jaringan komputer dan juga instalasi jaringan kabel. Tak lupa di akhir pertemuan saya selalu menyelipkan forum diskusi dari setiap bab-bab yang dilaksanakan. Pada pertemuan ke-7 yaitu membahas tentang pengalamatan IP address. Di sini pada bab ini yaitu membahas tentang cara mengonfigurasi alamat IP secara manual dan otomatis dalam jaringan lokal. Siswa juga belajar teknik berbagi sumber daya seperti file dan printer antar komputer dalam jaringan, serta mengatasi masalah dasar yang mungkin muncul. Di sini tujuan pembelajarannya ada 2, yaitu yang pertama menjelaskan dasar IP address dan subnetting, dan yang kedua mengatur IP address di komputer. Di sini saya selipkan dua dokumen PDF yang menjelaskan tentang pengalamatan IP dan subnetting dan juga konfigurasi IP address. Di sini juga saya selipkan tentang video cara menyeting IP address dalam komputer. Dan di sini di akhir pertemuan pasti ada diskusi atau forum pada setiap pertemuannya. Pada pertemuan ke-8 atau pertemuan terakhir yaitu pastinya dilakukan evaluasi uji kompetensi, yang dimana ini yaitu dilakukan mengevaluasi kemampuan siswa dalam merakit komputer, instalasi sistem operasi, instalasi driver, dan konfigurasi jaringan. Uji kompetensi ini dilakukan mulai praktik langsung dan studi kasus untuk memastikan pemahaman keterampilan siswa. Tujuan pembelajarannya ada 2, yang pertama yaitu menganalisis masalah umum komputer dan jaringan, yang kedua yaitu menyusun laporan hasil proyek praktikum. Di sini sudah saya selipkan file PDF yang menjelaskan tentang tata cara praktikum yang akan dilaksanakan oleh siswa pada masa evaluasi uji kompetensi ini. Dan di sini juga ada laman pengumpulan laporan dari praktikum uji kompetensi teknik komputer dan jaringan dasar, yang dimana dilakukan secara berkelompok 5 orang dan tentunya membuat hasil laporan hasil praktikum yang kemudian dikirim dengan format PDF. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai video penugasan mata kuliah e-learning pada penugasan Moodle untuk membuat modul ajar tentang
mata pelajaran atau mata kuliah yang berhubungan dengan teknik informatika. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata maupun perilaku yang berguna pada video kali ini. Saya memohon maaf dan terima kasih juga atas kesempatannya kepada dosen pengampu mata kuliah e-learning semester 2 dari PTI 2024D Universitas Negeri Surabaya, kepada Bapak Muhammad Sonhaji Akbar. Terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf apabila ada salah kata maupun perilaku yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.